Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad najana labbaika ya man dhallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, dijadikan bekal ibadah kita untuk nanti di akhirat, serta salawat salam selalu dicurahkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu yang menjadi tujuan untuk kita hidup di alam dunia ini, mungkin kadang banyak orang yang ingin hidupnya dilekatkan dengan keberkahan. Mungkin kita selalu bilang dapat rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan lain sebagainya. Keberkahan yang mana maksud dari arti keberkahan itu sendiri yaitu ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan, tambahnya kemanfaatan. Seperti hanya waktu ini kita sekarang, yaitu tiada lain memanfaatkan waktu kita selain untuk yang alhamdulillah di tempat saat ini kita istimewa, yang biasa kita di dalam masjid maupun di tempat yang lainnya, kita sekarang berada di kolam ikan, salah satu tokoh dari kita. Dan alhamdulillah tidak hanya diisi dengan waktu cuma kita pun di sini tafakur, selain menenangkan jiwa kita juga kita di sini mengaji sedikitnya, seperti judulnya ngobras. Maksud daripada ngobras ini kan tujuannya kita silaturahim yang pertama, yang kedua saling mengingatkan, saling sharing, berbagi ilmu agama. Ini adalah salah satu ciri keberkahan usia kita, umur kita, yaitu dimanfaatkan untuk niatnya maradatillah, mencari keridhaan Allah. Supaya apa tujuannya? Yang mungkin baik kita sadar mau tidak sadar, ini untuk keberkahan waktu kita, keberkahan yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin banyak dari kita sendiri tidak menyadarinya. Apa cirinya? Ini perkumpulan silaturahim ini berkah, waktu tidak hanya terbuang dengan sia-sia. Cirinya itu bertambah kebaikan. Jadi ketika nanti kita insya Allah berkumpul di yaumil akhir itu, kita di akhirat nanti tidak akan saling melupakan, karena pernah ada momentum kita berkumpul, kita walaupun dalam acara apapun, tapi niatnya tadi mengaji, niatnya tadi bersilaturahim. Itu adalah salah satu bisa menjadi wasilah perkumpulan kita insya Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat ngobras yang saya cintai dan saya hormati, bahwa kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini adalah salah satu contoh jika kita mau mendapat keberkahan. Kata Allah, amanu wattaqau, di dalam surat, di dalam Al-Quran, jika kita bertakwa, jika setiap orang yang beriman itu bertakwa,
Apa maksud dari takwa itu? Yang para ulama menjelaskan yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata Allah, itu adalah ciri orang yang beriman. Salah satunya yang terletak dalam jiwanya yaitu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Lalu dilanjutkan dalam surat tersebut, la fatahna alaikum, kata Allah, maka jika kalian menjalankan itu, maka akan aku bukakan barokatin, keberkahan, kata Allah, minas sama wal ard, dari langit maupun yang dari bumi, baik itu yang diturunkan dari langit maupun yang dikeluarkan, dimunculkan, dihadirkan dari bumi. Tapi itu semua keberkahan itu Allah akan berikan jika kita tadi bertakwa kepada Allah. Ada beberapa cara jika kita ingin mendapatkan keberkahan, yang salah satunya satu tadi, kita bertakwa, kita menjalankan apa yang disyariatkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan Allah, kita menjalankan ibadah, salah satunya sholat, salah satu bentuk takwa. Nah, ibadah sholat pun jika mendapatkan keberkahan dari Allah, maka sholat itu akan mempunyai ciri kepada pelakunya. Cirinya apa? Ketika orang sholat, tujuannya untuk mardhatillah, mencari keridhaan Allah, menjalankan perintah Allah, maka setelah sholat dia akan merasakan ketenangan. Jika sholatnya benar, jika sholatnya betul, sesuai, akan mendapatkan ketenangan. Karena ketika kita sholat menghadap Allah, maka urusan dunia kita dilepaskan semua. Ketika kita hendak sholat, kita diwajibkan untuk bertoharah atau bersuci, atau kita berwudu. Wajib kita berwudu sebelum sholat. Artiannya apa? Untuk mensucikan diri ketika akan menghadap Allah, yaitu kita berwudu. Lalu kita bukan hanya sekedar berwudu, di situ ada makna lain, yaitu mensterilkan pikiran kita yang tadinya condong kepada dunia. Maka ketika menghadap Allah, usahakan hilangkan urusan dunia kita dari pikiran kita, dari dalam hati kita. Keluarkan semua, yang ada hanya Allah. Berapapun, seberat apapun masalah kita, tinggalkan. Sebanyak apapun pekerjaan kita, ketika Allah memanggil, maka tinggalkan itu semua. Ada suatu kisah, sobat ngobrol, ada suatu kisah. Ada seorang wanita salehah yang mana beliau belum waktu adzan sholat. Dalam cerita, beliau sudah wudhu, sudah siap-siap, masih pada waktu, masih beberapa waktu, masih agak lama ke dalam waktu sholat azan itu. Ditanyalah oleh salah satu imam ulama, apakah sudah azan sekarang? Dijawab oleh wanita tersebut, belum. Lalu kenapa engkau berwudu? Ya, saya mau siap-siap sholat, kan waktu masih ada waktu, gitu maksudnya gitu. Lalu dijawab oleh wanita tersebut, aku malu jika aku harus melaksanakan ibadah sholat ini menunggu Tuhanku memanggil. Aku malu. Sedangkan jika kita ilustrasikan sebagai pegawai di suatu kantor, di suatu pekerjaan kita, ketika kita sudah diberi SOP oleh atasan kita, ini kerjakan, maka tiap hari ini kerja kamu, maka kita lakukan. Padahal itu atasan ataupun bos kita tidak menyuruh di hari berikutnya, tapi tetap kita kerjakan besoknya. Karena apa? Ada rasa tanggung jawab. Itulah hamba. Jika kita masukkan kepada cerita tadi, seorang hamba yang menghambakan, yang menuhankan Allah, ketika Allah sudah perintahkan saat 5 waktu, tidak menunggu waktunya, sudah bersiap-siap. Karena seorang hamba yang baik tidak menunggu dipanggil, seorang karyawan yang baik tidak menunggu disuruh, tidak sudah tahu pekerjaannya. Maka jawab wanita tersebut, aku malu jika harus melaksanakan sholat ini, aku menunggu panggilan dari Tuhanku, yaitu azan. Maka aku siap-siap terlebih dahulu. Bukankah enak ketika kita mempunyai seorang istri yang tiap hari memasakkan untuk diri kita? Kita pagi-pagi berangkat kerja, apakah istri kita sudah diperintah, ini tolong siapkan ini? Bahkan istri kita sebelum kita perintah sudah menyiapkan terlebih dahulu. Bayangkan jika tiap hari kita harus tiap pagi, tiap malam, besok kamu masak ini, jangan lupa jam segini
Tiap hari seperti itu ada rasa kekesalan. Nah, itulah kurangnya kita sahabat. Kita lebih paham ketika diilustrasikan kepada makhluk kita sendiri. Jika merintah anak kita untuk sekolah, tiap hari ada rasa kesal. Lalu apakah kita tidak malu ketika kita menunggu Allah untuk memanggil? Salah satunya seperti itu, langsung imam tersebut tertegun, terdiam. Salah satunya kagum dan malu juga. Dari pelajaran tersebut kita bisa ambil salah satunya tadi, menjalankan perintah Allah, maka engkau akan rasakan keberkahan dalam hidupmu dan menjauhi larangannya. Satu, untuk mendapatkan arti keberkahan tersebut dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, apapun yang kita dapatkan tidak mencapai target, tidak sesuai harapan dan cita-cita kita, namun kita tetaplah harus bersyukur. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Kata punya cita-cita tapi tidak terlaksanakan, tetaplah bersyukur, karena keinginan kita belum tentu sesuai, belum tentu baik untuk diri kita, karena yang lebih tahu baik yaitu hanya Allah. Kita ilustrasikan kembali, kita kepada anak kita ingin mendidik anak kita sekolah di A karena kita tahu sekolah A ini lebih baik, tapi anak kita tidak mau, ingin sekolah di B. Ilustrasi seorang orang tua kepada anaknya karena mengetahui bahwa sekolah A ini lebih baik. Itulah jika kita ingin mensamakan atau ingin mengilustrasikan tadi, bagaimana dengan Allah? Allah ingin hambanya lebih baik, maka diberikan yang terbaik walaupun tidak sesuai dengan keinginan hambanya. Itu dia maksudnya situ. Maka jangan lupa lah kita bersyukur kepada Allah, kepada manusia kita berterima kasih. Itu. Lalu yang selanjutnya tadi kita bertakwa, yaitu menjalankan perintah dari Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua tadi bersyukur, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan yang Allah berikan, baik itu sakit, baik itu kesehatan, umur, atau yang lainnya. Kita tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah apabila kita mendapat cobaan. Lalu yang selanjutnya jangan lupa kita memperbanyak doa, mintalah kepada Allah, memperbanyak doa, ingin berkah, maka doa yang paling simpel untuk kita, mintalah keberkahan selalu, karena berkah itu tadi seberapapun kadangnya kita di kehidupan kita, mungkin banyak teman ataupun kerabat kita yang gajinya penghasilannya lebih besar, namun kenapa selalu kurang? Itulah keberkahan. Ada juga saudara kita yang mohon maaf sehariannya tidak jelas, tapi kenapa cukup? Disitulah titik berkah. Berkah itu yaitu manfaat. Banyak itu belum tentu berkah, tapi kadang yang sedikit, banyak pun yang sedikit dari kita, banyak yang sedikit itu adalah keberkahan yang dicukupkan oleh Allah. Menurut akal manusia tidak akan cukup, tapi kata Allah harus cukup. Itu tadi dari usia, ada yang umurnya panjang, jika umur panjang itu diberikan semua untuk hal yang baik, positif, hal ibadah, maka manfaat. Umur pendek pun dapat lebih manfaat. Contohnya ketika orang mengingat jasa seseorang yang telah tiada, umurnya mungkin masih muda, mungkin masih amat jauh dari kita, ketika meninggal ternyata banyak hal yang dikenang, banyak hal yang baik yang dilakukan dia, kita ceritakan, itu adalah keberkahan. Itu salah satu dari umur. Rezeki tadi sudah dijelaskan seperti itu kurang lebihnya. Untuk bekerja, kita ingin rezeki kita berkah, mintalah kepada Allah. Ketika berangkat, saya niat bekerja ini untuk mencari ridha Allah, dan mohon ya Allah berkahilah hidup saya, berkahilah apa yang saya kerjakan ini. Mohon selalu kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, insya Allah. Dan jangan tinggalkan mengharapkan kepada Allah, teruslah berharap kepada Allah walaupun keinginan kita banyak, teruslah minta karena Allah senang kepada hambanya yang banyak meminta. Artinya bahwa hamba tersebut adalah tidak mampu, sadar diri kita tidak mampu, kita serahkan kepada Allah, ya Allah saya ingin ini, namun kata Allah
itu baik, maka Allah berikan, di situ kita bersyukur. Ketika tidak diberikan, maka di situ pun kita bersyukur. Mungkin Allah siapkan yang lebih baik, mungkin kita pernah merasakan banyak hal tersebut, tapi mungkin kita kadang lupa. Itulah jadi maknanya berkah adalah salah satu manfaatnya cukup dan bermanfaat, tambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Salah satunya tambahnya kemanfaatan tadi, salah satunya. Jadi sahabat jangan lupa untuk mencapai titik keberkahan itu. Sebetulnya jika kita ingin merenung mudah amat sangat mudah, namun kita nyala sendiri yang mempersulit itu gitu. Ingin berkah pasti banyak keinginan keberkahan, maka untuk menghadirkan keberkahan dari Allah, salah satunya tadi kita hubungan dengan Tuhan, dengan yang Sang Maha Kuasa. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi dari apa yang Allah larang. Untuk kepada sesama manusia jangan lupa, kita pun sesama manusia jaga hubungan baik. Inilah tujuan ngobras tadi, kita bersilaturahim dimanapun tempatnya tidak masalah. Yang paling intinya adalah isinya. Seperti itu sahabat. Jadi hanya poin seperti itu sebetulnya banyak makna dari bagaimana keberkahan tersebut untuk meraihnya. Tapi tadi kita selalu hadirkan Allah, dan jangan lupa kepada manusia pun kita janganlah sampai lupa. Jangan karena kita terus beribadah kepada Allah tapi kita melupakan hubungan sosial kita gitu. Kadang kan tadi kita bisa dapat rezeki, kita bisa dapat informasi apapun, kita membutuhkan sesama kita. Oke, maka dari itu jalinlah hubungan baik juga kepada sesama insan, sesama manusia, saling berbuat kebaikan, tasbih, terus berbuat kebaikan, jangan lupa. Salah satunya seperti itu sahabat, dan intinya tadi keberkahan itu sangatlah mudah jika kita ingin merenungi, dan janganlah lupa bersyukur kan. Yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah kata dari saya, dari Al-Fakir, mohon dimaafkan dan minta doanya juga. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan yang mendengarkan pun Allah mudahkan dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah hingga nanti. Dan keberkahan terbesar kita adalah husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Keberkahan nanti kita insya Allah berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya seperti itu. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.